Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Terlihat ceria nih. Alhamdulillah ini meskipun agak ndredeg-ndredeg sedikit ya, tapi hari ini luar biasa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Fitri. Oke, baik Bu Nur. Oh iya Bu Nur, hari ini Bu Nur akan praktek kucing bersama Pak Wijaya ya. Iya, Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nur yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Jadi kali ini saya akan menggunakan beberapa rubrik pengamatan. Kemudian yang pertama yaitu alur serta pada kegiatan kucing dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Nur sebagai coach. Nah, kira-kira Bu Nur, ini kompetensi apa yang ingin Bu Nur kembangkan? ya Bu Fitri. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh. Oh, baik-baik Bu Nur. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi kehadiran penuh yang Bu Nur inginkan itu seperti apa? Saya harapkan saya dengan kompetensi kehadiran penuh ini, saya dapat lebih fokus dan konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan Pak Wijaya, sehingga dapat membantu untuk menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Nur. Ini saya akan catat bahwa nantinya Ibu Nur itu menginginkan lebih fokus dan konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wijaya sebagai seorang kuci. Nah, sehingga Pak Wijaya nantinya dapat menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya Bu Nur ya? Ya, betul sekali, Bu Fitri. Oke, baiklah kita langsung saja ya Bu Nur. Nanti selanjutnya kita akan mulai sesi observasi Bu Nur dengan Pak Wijaya. Ya, Bu Fitri. Saya kok tumben langsung menuju ruang guru dengan muka semerawut. Apa belum ngopi nih? Nggih, Bu, ini em, saya kurang kopi nih kayaknya, Bu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada itu ini, Bu. Hal penting apa, Pak Wijaya? Sepertinya ada permasalahan ya? Ya, Bu, benar. Hmm. Ada permasalahan. Oh, kiranya saya bisa bantu, Pak, dengan senang hati. Kalau Bapak mau cerita, monggo, permasalahan apa kira-kira, Pak? Nggih, ngapunten nggih, Bu. Malah merepoti panjenengan. Begini, Enggak, Bu. enggak, Em, monggo. saya ini baru ditegur sama kepala sekolah gitu. Karena pada waktu itu Pak Pengawas ini mengadakan supervisi pembelajarannya saya gitu. Lalu Pak Pengawas merasa keberatan karena saya itu mengajarnya tanpa buku teks gitu ya. Saya menggunakan eh, sumber belajar lain, Bu. Nggak harus buku teks gitu. Tapi Ya, ketika ya, Pak ya. Pengawas mengingatkan, itu saya menyampaikan ya. Walaupun nggak menggunakan buku teks itu, saya tuh tetap mengacu pada kurikulum yang ada dan diterapkan di sekolah ini gitu. Namun Pak Pengawas kayaknya agak tersinggung gitu beliaunya dan melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, nje, nje, nje. Jadi permasalahannya ini Pak Wijaya mendapat teguran kepala sekolah tentang laporan pengawas saat mengadakan supervisi. Apa yang Bapak harapkan dari sikap kepala sekolah terkait laporan pengawas tersebut, Pak? Nah itu Bu, saya tuh sebenarnya pengennya Pak Kepala Sekolah itu mengerti Bu, apa Oke. yang saya lakukan itu nggak harus sebenarnya menggunakan buku teks gitu. Karena kan masih ada sumber belajar lain ya Bu ya, sumber belajar lain ya yang bisa kita gunakan gitu. Iya, iya, Dan iya. tentunya
sumber belajar itu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik gitu. Yang terpenting kan sebenarnya bagaimana sumber belajar itu kan mengacu ya pada kurikulum kan idealnya begitu Bu ya. Nggih, sip, luar biasa ya Pak Wijaya. Sebenarnya Pak Wijaya ini mau mengimplementasikan yang kita pelajari di modul 2.1 nggih, terkait pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Nggih. Terus, Jadi apakah hal ini yang membuat muka semerawut tadi habis keluar dari ruang kepala sekolah ya Pak? nggih, Bu itu. Jadi sebenarnya saya ingin mencari solusi gitu loh agar Pak Kepala Sekolah itu ngerti apa yang menjadi tujuan saya dan dan mengapa saya nggak menggunakan buku teks itu. Kalau menurut Pak Wijaya nggih, selama ini kepala sekolah itu orangnya bagaimana? Sebenarnya baik sih Bu, Ya. beliaunya bijak gitu. Enak untuk diajak berdiskusi gitu. Beliau juga sebenarnya mau menerima masukan dan pendapat dari guru-guru lain yang saya pernah lihat beliaunya. Sip, sip, sip. Nggih. Jadi kepala sekolah itu orangnya bijak, mau menerima masukan dan pendapat orang lain. Kemudian terkait permasalahan Pak Wijaya ini, apakah ketika mendapat teguran tadi Pak Wijaya mengungkapkan alasan Bapak? Belum sih Bu, tadi saya hanya diam mendengarkan beliau gitu. Dan saya cukup kaget mendapat teguran tersebut. Oke, oke, oke. Berarti Pak Wijaya belum mengungkapkan alasan Bapak kenapa tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Nah, Pak, apa rencana Pak Wijaya agar kepala sekolah tahu alasan Bapak tidak menggunakan buku teks? Rencananya sih saya mau menghadap Bapak Kepala Sekolah sih Bu. Terus selanjutnya, apa yang akan Pak Wijaya lakukan setelah menghadap kepala sekolah? Em, saya rencana mau menjelaskan ya Bu, alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku teks tersebut gitu. Terus, eh, bagaimana upaya Bapak agar kepala sekolah mau menerima alasan Bapak? Saya rencananya akan membawa hasil asesmen awal peserta didik Bu. Jadi Ya, para siswa terus kemudian? kan sudah saya berikan gitu dan sumber belajar yang saya pakai dalam pembelajaran saat supervisi tersebut gitu. Ya, bagus sekali nggih. Berarti Pak Wijaya rencananya menghadap sekolah dengan membawa bukti akurat yaitu berupa asesmen awal peserta didik, panduan struktur kurikulum, dan sumber belajar yang Bapak pakai pada saat supervisi. Nggih, Ya benar Bu. sip, sip. Terus kemudian apa yang akan Pak Wijaya lakukan berikutnya? Jadi eh, saya akan coba menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah ya bahwa Iya, walaupun saya nggak memakai buku teks tersebut, namun proses pembelajaran yang saya lakukan itu tetap mengacu pada kurikulum yang diterapkan di sekolah ini gitu. Dan saya akan coba menjelaskan ke beliau bahwasanya tindakan yang saya lakukan itu adalah upaya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan belajar para peserta didik gitu. sip, sip, sip. Nggih, luar biasa. Itu Pak, ide bagus itu. Malah saya kira bisa memberi masukan kepada kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Guru itu harus kreatif seperti Bapak ini, menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Nah, lalu kapan Pak Wijaya akan menghadap kepala sekolah? Rencananya sih kalau bisa Kak, beliau sudah nggak sibuk dan sudah tidak ada acara lagi gitu. Nggih, luar biasa Pak Wijaya. Semangat nggih Pak untuk segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nggih Bu, matur nuwun nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, pripun? Pun lega dereng niki. Nggih Bu, alhamdulillah nih sudah dapat solusi gitu, sudah sedikit plong nih dan saya sudah punya gambaran kayaknya harus bagaimana nanti menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah.
Oke, ya sudah Pak Wijaya, monggo dilanjut. Eh, saya tak ke kelas dulu nggih, ada jam. Oke, baik, Kak Bu Nur. Alhamdulillah tadi sesi observasinya Bu Nur dengan Pak Wijaya tadi berjalan lancar. Kemudian di sini saya akan sampaikan beberapa hasil pengamatan saya ya Bu Nur ya. Iya, Nah, secara umum tadi sudah tampak alur Tirta pada proses kucing tadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua tadi, Bu Nur ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan alhamdulillah kompetensi ini juga sudah tercapai. Bu Nur sudah berhasil menjadi mitra dengan kehadiran penuh atas apa yang disampaikan Pak Wijaya, sehingga dapat memancing fokus pertanyaan yang memunculkan ide-ide baru dari Pak Wijaya sebagai kunci. Nah, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Yang pertama, dari proses coaching yang sudah Bu Nur lakukan tadi, nah kira-kira hal apa yang sudah Bu Nur lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi kehadiran penuh yang Bu Nur inginkan tadi? oke. Ya Bu Fitri, saya kira ini yang sudah saya lakukan dalam pengembangan kompetensi kehadiran penuh adalah tampak dengan fokus perhatian saya yang hanya berpusat pada Pak Wijaya. Kemudian mendengarkan cerita dengan seksama, Bu. Sehingga saya memahami dan dapat memancing Pak Wijaya untuk menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan masalah. Gitu-gitu. Oke, oke, baik. Tadi berdasarkan catatan saya dari awal ya, Bu Nur ya, Ya. sampai akhir, kemudian Bu Nur sudah berhasil mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sesuai dengan apa yang Bu Nur harapkan pada saat di awal sebelum pelaksanaan kucing tadi, yaitu berhasil kehadiran penuh untuk memunculkan ide-ide dari Pak Wijaya. Nah, kira-kira Bu Nur ini selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Nur kembangkan lebih dalam lagi? Iya, Bu Fitri. Saya ingin mengembangkan dua kompetensi lainnya, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi inti dalam coaching dengan maksimal, Bu Fitri. Oh, baik-baik luar biasa ya. Ada dua kompetensi yang nantinya akan Bu Nur kembangkan lagi. Nah, kira-kira Bu Nur langkah-langkahnya itu agar dua kompetensi ini tadi bisa tercapai. Langkah-langkahnya itu seperti apa, Bu Nur? Mungkin saya akan ini, Bu, sering melihat contoh-contoh video coaching ya, terkait dengan kompetensi tersebut. Jadi saya akan sering melihatnya, kemudian juga eh, akan belajar langsung sih dengan mentor. Kebetulan ada tetangga saya itu juga seorang fasilitator yang dia itu ahlinya di bidang coaching seperti itu, Bu. Kemungkinan saya akan menemui beliau untuk meningkatkan kompetensi saya. Wah, luar biasa nih. Kayaknya menarik banget, Bu Nur. Kita bisa belajar atau berbagi ya, berbagi bersama rekan yang memang sudah ahlinya gitu ya. Iya, Oke, eh, semoga nanti dapat Bu Nur segera lakukan gitu ya, biar nantinya lebih dalam lagi mendapatkan apa namanya ini eh, pemahaman tentang proses kucing ini. Dan satu lagi Bu Nur, ini kira-kira ya, tadi kan sudah Bu Nur sudah melakukan kucing tadi. Nah, kira-kira yang Bu Nur rasakan untuk masih ada perbaikan ke depannya itu seperti apa? Setelah yang tadi, saya iya, iya. bersama Pak Wijaya tadi. Ya, setelah saya melakukan coaching tadi ya, itu tadi Bu, saya ingin mengembangkan lagi di kompetensi saya di area
ketiganya. Jadi eh, saya akan up lagi dengan sering berlatih coaching, dan ketika di lembaga saya mungkin ya akan sesering mungkin melakukan coaching kepada rekan sejawat maupun siswa ketika mereka eh, ada permasalahan. Oh, oke oke. Berarti nantinya pastinya Bu Nur akan meluangkan waktu ya, meluangkan waktu bersama mungkin dengan muridnya gitu ya, dengan eh, rekan sejawatnya, mungkin seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Nur. Semoga pada kesempatan lain kita mempunyai kesempatan lagi untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach. Baik, terima Oke. kasih ya Bu Nur ya. Saya terima kasih banyak Bu Fitri Hmm. sudah membantu saya hari ini yang luar biasa. Semoga kedepannya Bu Fitri bisa meluangkan waktu lagi untuk membantu saya mengobservasi terkait peningkatan kompetensi saya yang keduanya tadi. Oke, terima kasih. Tetap semangat Bu Nur. Terima kasih Bu Fitri. Oke, sampai jumpa lagi. Ya.